Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dobit yang kelima, wajibatul haji sabah. Ya, wajib haji itu ada 7. Nah, bedanya rukun sama wajib. Kalau rukun ditinggalkan batal hajinya, tapi kalau wajib ditinggalkan wajib bayar kafarat. Al-ihramu minal miqat. Yang pertama adalah ihram dari miqat. Itu sudah tahu, miqat itu terbagi 5, ya sudah dijelaskan di sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuhillu ya ahlul Madinah min Dzul Hulaifah, ya penduduk Madinah dari Dzul Hulaifah, kemudian penduduk Syam itu dari Juhfa, dari Najd itu dari Qarn, ya. Kemudian adalah dan seterusnya. Al-wuquf ya bi Arafah ilal ghurub, ya. Ini wajib, yaitu wukuf ya di Arafah sampai terbenam matahari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa kadzalik, Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf seperti itu di hadis Jabirin, sesuai dengan hadis Jabir, wa fihi falam yazal waqifan hatta gharabatis syamsu wa dhahabatis sufrah qalilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, ya, tidak berangkat dari Arafah, ya, sampai matahari itu terbenam, atau mega-mega kuning-kuning itu, atau mega-mega yang ada di langit-langit itu hilang sedikit, hatta ghabal furuq kursu, ya, sampai matahari itu betul-betul terbenam sehingga mega-mega merah itu hilang. Nah, di sini saya mengatakan fa in dafa'a qabla al-ghurubi, kalau dia bertolak dari Arafah, ya, menuju Muzdalifah itu sebelum terbenamnya matahari, ya, fa'alaihi damun, maka dia wajib membayar dam, li'annahu taraka nusukan wajiban, karena dia meninggalkan, ya, urutan haji yang dia situ wajib. Wala yabdulu hajjuhu, akan tetapi hajinya tidak batal. Karena Nabi SAW bersabda, man adraka ma'ana hadis salah, ya, wa ata arafatin qabla dalik lailan aw naharan, siapa yang ikut sholat bersama kami, kemudian, ya, dia wukuf di Arafah, ya, sebelum hal tersebut, ya, sampai dia malam hari, ya, atau siang hari. Nah, berarti di sini mulai dari tergelincirnya matahari duhur waktu wukuf itu sampai terbitnya fajar di sholat subuh, ya. Ya, faqad atamma hajjuhu, maka dia sempurna hajinya, wa qad nafathahu, ya, wa qad nafathahu. Kemudian, ya, al-mabit, ya, al-mabit kullu man adrakahu al-lail, ya, faqad bata nama au lam yanam, ya. Setiap malam apa saja yang didapatinya pada saat haji tersebut, maka itu dinamakan mabit, yaitu baik dia tidur ataupun tak tidur. Nah, mabit di mana? Di Muzdalifah. Nah, tak kala kita selesai wukuf, ya, di tanggal 9, ya, tanggal 8 itu hari Tarwiyah, tanggal 9 itu hari Arafah, ya, setelah matahari terbenam, kita bertolak, ya, ke Muzdalifah. Nah, setelah itu kita sholat isya dan sholat maghrib dan isya itu jamak, qasar, dan takhir, ya, digabung di isya, ya, sholat 3 rakaat, kemudian sholat lagi 2 rakaat isya, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, ya, kemudian bermalam di Muzdalifah dan mengerjakannya itu di Muzdalifah, ya. Ya, itu di mana? Maudi'un bi Makkah, itu suatu tempat yang ada di Mekah. Sumuyat bidzalika, ya, dinamakan hal tersebut, ya, dinamakan di Muzdalifah liiz dila fil qaumi biha ai ijtima'ihim, karena manusia berkumpul di sana. Wakila, dan dikatakan juga li'annaha tuqarribu ilallah, dikatakan Muzdalifah karena dia mendekatkan diri kepada Allah. Ya.
Kapan itu mabit di Muzdalifah? Lailatan Nahri, yaitu di tanggal 9, ya, malam hari raya Idul Adha. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa bihi wa sammaha mauqifan li hadis Jabir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di sana, ya, kemudian mengatakan di situ tempat pemberhentian, hatta adal Muzdalifah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Muzdalifah, fa shalla biha al-maghrib wal isya. Dia salat maghrib dan isya bi adanin wahidin, dengan satu adan, wa iqamatain, dan dua iqamah, walam yusabbi bainahuma syai'an, dan tidak, ya, ada tasbih di antara kedua. Maksudnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 3 rakaat, baru salat lagi 2 rakaat. Ya. Lalu tidak ada di sela-selanya itu zikir. Maksudnya di sini lam yusalli fiha nafilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat, ya, sunnah di situ. Kemudian yang ketiga adalah mabit bi Mina, bermalam di Mina. Ya, layali tasyri, di hari-hari tasyri, hari tanggal 11, 12 dan 13. Faedah di sini, ya, juzu adafu minal Muzdalifah ba'da nisfil laili bid-dha'afati. Ya, boleh kita, ya, meninggalkan Muzdalifah, ya, di jam 12 malam. Ya, kita sampai di sana, berarti kita datang cuma sekedar sholat aja. Setelah itu kita berangkat di jam 12 malam karena lemah. Lima ra'a Abdullah maula Asma an Asma anna nazala lailata jam'in indal Muzdalifah. Dia tiba di Muzdalifah, wa qamat tusalli, kemudian berdiri dan salat, fa salat sa'atan, maka dia salat 1 jam. Thumma qalat ya bunayya, wa anakku, hal ghabal qamaru, apakah bulan itu telah menghilang? Faqultu la, belum. Fa shalla sa'atan, kemudian dia salat lagi 1 jam. Thumma qalat hal ghabal qamar, apakah bulan sudah hilang? Qultu na'am, ya, sudah hilang. Qalat fardahalna wa ma dayna hatta ramadil jamrah. ثم رجعت فصلي الصبح في منزلها. فقلت لها يا حتى ما أرانا إلا قد غسلنا. فقالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للدعني. وعن ابن عباس قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya, ya, wahai anakku, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, membolehkan. Nah, di sini di setengah malam, jam 12 malam, setengah malam itu, ya, mereka berangkat, kemudian sholat, ya, di kemah mereka, ya. Kemudian mereka berangkat bertolak ke sana, ya, sampai mereka melempar jumroh, kemudian mereka kembali, mereka sholat subuh di kemah mereka. Kemudian dia menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan bahwasanya kami dibolehkan meninggalkan Muzdalifah di setengah malam dikarenakan lemah, ada udur kelemahan. Wala yajuz dafu qabla al-muntasib al-lail. Wa man kharaja qabla dhalik thumma 'ada ilayha fi laylihi fala dama 'alayhi wa man lam ya'ud fa 'alayhi dam. Ya. Nah, di sini disebutkan, ya, di atas sini boleh meninggalkan Muzdalifah ba'da nisfil lail, ya, setelah jam 12 maksudnya, ya. Bukan jam 12 pas, setelah jam 12. Tapi kurang dari jam 12 itu enggak boleh, ya. Tetapi kalau misalnya dia pergi kemudian balik lagi ke Muzdalifah, maka enggak bayar dam. Tapi kalau misalnya dia pergi dan dia tak balik juga, maka wajib bayar dam. Mabit di Mina, Mina adalah tempat yang ada di Mekah dikarenakan karena yum nabi minad dama, ya,
Layalil tashri, hari-hari tashri, ya al-hadi asyar, wa tsani asyar, wa tsalits asyar. Hari ke-11, 12, 13. Ya. Hari ke-11, 12, 13. Ya. Qalat Aisyah, ibunda kita mengatakan, afadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak min akhir yaumihi hina shalla adz-dzuhra. Ya. Tsumma raja'a ila Mina. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertolak ya min akhir yaumi, di akhir hari terakhir, ya. Tak kala salat zuhur, tsumma raja'a ila Mina, kemudian pergi ke Mina, famakatha, maka berdiam di Mina, biha layali ayyami tasyrik, di hari-hari tasyrik. Kemudian dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabita bi Makkah layali Mina min ajli siqayatihi, fa adzina lah, padalla ala annahu la rukhsata li ghairihi. Ya, di sini Ibnu Abbas Ibnu Abbas meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk bermalam di Mekah. Ya, di hari-hari Mina, li ajli siqayatihi, dikarenakan butuhnya minum di sana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Kemudian yang kemudian adalah ramil jimari murattaban, yaitu melempar jumroh ya secara berurutan. Ya, melempar jumroh secara berurutan. Turma al-jimaru thalathun, yaitu melempar jumroh yang 3, yaumun nahri, di hari raya. Ya, jumratul aqabah. Ya, yang pertama yang aqabah, jumroh aqabah yang besar, bisa hasayat dengan 7 batu, wa bi ayyami tasyrik. Ya. Di hari raya itu berarti di tanggal 10 Zulhijjah. Ya, setelah wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan di hari-hari tasyrik, jadi jumrah yang pertama dilempar adalah jumrah aqabah di sana. Ya, setelah itu tahallul awal, kemudian dia tawaf, baru dia sa'i, baru dia terakhir nanti tahallul akhir. Kemudian sudah bebaslah dia dari larangan-larangan ihram. Nah, di hari-hari tasyrik dia kembali bermalam di Mina, dan setiap harinya dia melempar jumroh. Ya, 3 jumroh. Yurma kullu yaumin 23 hasahdan, yaitu melempar jumroh 3-nya. Ya, 21 batu. Fayakunu bidzalika adadul jimari 70 hasadan. Maka kalau dihitung semuanya, maka menjadi ya 70 batu. Murattibannya itu berurutan. Yarmi jumrah al-aqabah al-kubra, yang pertama lempar jumrah aqabah yang besar, yaumun nahri bi 7 hasayat, ya dengan 7 batu, ya. Kemudian thumma yarmi al-jumrat al-jamarati thalathi, kemudian melempar jumrah di hari tasyrik. Yang pertama tadi di hari raya tanggal 10, yang kedua di hari tasyrik, ya. Fi ayami tasyrik ba'da zawal, ya setelah matahari tergelincir, maksudnya setelah salat zuhur. Kullu jumratin fi kulli yawmi 7 hasayat, ya setiap harinya ada 7 batu, ya untuk setiap jumrah. Ya, batadi'u bi jumratil ula, dimulai dari jumrah yang pertama. Wa hiya ab'aduha min Makkah, lebih dekat dari Mekah. Wa tali Masjidil Khif, ya, fa yaj'aluha an yasarihi, menjadikan jumrah itu di sebelah kirinya, wa yastaqbilu al-qibla wa yarmiha, kemudian menghadap kiblat dan melemparnya. Tsumma yataqaddamu anha ila mawdi'i la yusibuhu al-hasa, kemudian dia ke depan maju ke depan
yang tidak membuat dia kena batu. Fayaqifu wukufan tawilan, dia berdiri dengan panjang, yad'ullah rafi'an yadayhi, kemudian berdoa mengangkat tangan. Tsumma yataqaddama ilal wusta, kemudian ya ke jumrah yang tengah, fayaj'aluha an yamini, dan menjadikan jumrah itu di sebelah kanannya, wa yarmiha kadzalik, dan lempar ke 7 kali, wa yaf'alu min wuqufi wa du'a, kemudian dia berdiri dan berdoa, ya fi'la fil ula, sebagaimana di awal, maju sedikit ya biar enggak kena lempar, ya, jangan sampai kena batu orang lempar, lalu berdoa. Tsumma yarmil jumratul aqabah bisabah, ya, kemudian melempar jumrah aqabah ya 7 kali. Yukabbiru ma kulli hasadin, bertakbir setiap melemparnya. Wala yaqifu indaha, dan tidak perlu berdiri di sana, sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Afada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir yaumi hina shalla dzuhra tsumma raja'a ila Minah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak di hari-hari akhirnya setelah salat zuhur, kemudian pergi ke Mina. Famakatha biha layali ayyamin tasyrik. Kemudian di hari-hari tasyrik beliau itu menetap di Mina. Ya, kemudian yarmil jumrah idza zalati syams. Tak kala matahari tergelincir, beliau pergi melempar jumrah. Kullu jumratin sab'in hasayat. Ya, setiap jumrah itu dilempar 7 kali. Wa yukabbiru ma kulli hasadin wa yaqifu 'indal ula. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ya setiap melempar batu dan berdiri di jumrah yang pertama dan kedua. Wa yudilu al-qiyama yatadarra'u. Kemudian beliau berdiri dengan khusyuk, kemudian merendahkan diri kepada Allah. Wa yarmil tsalitsa, dan berdoa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar yang jumrah yang ketiga, wala yaqifu indaha, dan tidak berdiri di situ. Kemudian yang ketujuh, al-halqu wa taksir. الحلق والتقصير. الحلق أفضل من لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا المقصرين يا رسول الله. قال اللهم حمل محلقين. قال المقصرين ya Rasulullah. Qala al-muqassirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, yang orang yang membotakkan kepalanya itu mendapat 3 keutamaan. Adapun orang yang cuma menyukur sedikit saja, maka cuma sekali disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata Imam Nawawi, hada tasrihun jelas bi jawazil ikhtisar, bolehnya menggunting sedikit apalagi untuk perempuan. Ala ahadi amrain, dari kedua ini dikasih pilihan paling utama dalam membotakkan kepalanya. Insa'a ikhtasara ala al-halqi, kalau mau dia potong sedikit saja. Wa insya Allah taksir, kalau mau dia potong secara total. Tasrihun ya bi tafdil al-halqi, wa qad ajma ulama ala anna al-halqa afdalu min at-taksir. Dikarenakan di sini ada keutamaan untuk membotak daripada gunting sedikit saja, karena ulama itu bersepakat bahwasanya ya membotakkan lebih utama dari menggunting sedikit saja. Kemudian adalah tawa wada, yaitu tawa perpisahan. Tak kala kita selesai di hari pertama, kedua, tanggal 11, 12, 13 melempar jumrah, maka kita mau meninggalkan Mekah, maka disunnahkan kita untuk melakukan tawa perpisahan. Ya, bukan disunnahkan tapi diwajibkan dalam mazhab ini. Ya, dalam mazhab ini diwajibkan, wajib ambali. Nah, itulah dia nakabiyatul qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.